kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Readers 8, Readers 7, dan kakak-kakak KM Yurid yang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Kak Weko Herianto. Selamat bergabung, Kak, di Google Meeting kita pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan serta keselamatan sehingga kita dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan sharing session with alumni UKM Yurid ya, dengan tema Upgrade Your Value. Udah dari kemarin-kemarin nih kita ngadain ini. Nah, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta gitu ya. Jadi biar sayang dan biar cinta, perkenalkan dulu yang memoderatori acara kita pada malam hari ini. Saya Fahdan Arya Barliani yang akan membantu kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum saya semakin jauh, mungkin teman-teman udah baca ya di pamflet kita. Kalau misalnya pemateri kita pada malam hari ini tuh nggak kalah jauh kerennya dari pemateri kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita udah ada Kak Weko Herianto. Kak Weko Herianto SP ini, oke, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Weko Herianto terlebih dahulu ya. Kak Weko Herianto ini sudah lahir di Kembang Seri. Oh, kakak orang Kembang Seri. Lahir di Kembang Seri 3 Juni 1994, mohon maaf. Dan sekarang beralamat di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Saya di Kota Bengkulu loh, Kak. Orang Bengkulu ya? Iya, orang Bengkulu, Kak. Saya di Kota Bengkulu. Aduh, saya kaget sekali. Kak Weko ini ternyata tinggalnya di Bengkulu Selatan. Ya, nah, Kak Weko ini pendidikannya itu sarjana pertanian S1 program studi Argo Teknologi, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan IPK 3,47. Wow, gede gak tuh. Program Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Lalu ada pengalaman pekerjaan jadi Harvesting Department Supervisor PT Pratama Nusantara Sakti. Pengalaman organisasinya, banyak banget nih. Ada Bogor Science Club pasca sarjana IPB sebagai Vice Chairman dari 2019 hingga sekarang. Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia Cluster Mahasiswa sebagai Koordinator Wilayah Sumbaksel dari 2019 hingga sekarang. Unit Kegiatan Mahasiswa Unsri Riset dan Edukasi sebagai Wakil Direktur Utama 2015-2016. Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah sebagai Staf Departemen PPSDM 2014-2015. Himpunan Mahasiswa Argo Teknologi sebagai Staf Departemen Sosial Masyarakat 2013-2015. Ikatan Mahasiswa Bumi Rafflesia sebagai Kepala Departemen Eksternal 2013-2015. Agrotech Training Center ETC sebagai anggota 2012-2014. Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai staf Komisi B 2012-2013 dan IBGBS 2012. Prestasi yang sudah dicapai oleh Kak Weko Herianto ini juga banyak banget ya guys. Juara 3 lomba debat dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Ilmu Tanah Nasional Pilmitanas 2015 Universitas Andalas. Pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang penelitian dan kewirausahaan tahun 2015. Pendanaan program mahasiswa wirausaha PMW tahun 2014 Universitas Sriwijaya. 3. Lomba karya tulis ilmiah pada kegiatan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan serta juara 2 Provinsi OSM Pertamina bidang biologi PT Pertamina. Nah, udah banyak banget. Dari CV-nya aja kita udah lihat keren apa materi kita pada malam hari ini. Jadi daripada semakin kepo dan semakin penasaran, langsung saja silakan Kak Weko Herianto, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materi dan diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ya?
Boleh, nggak apa-apa dihidupkan aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa teman-teman, boleh dihidupin mikrofonnya. Ya, senang sekali ya malam hari ini diberi kesempatan kembali setelah cukup lama ya tidak ke Unsri ya secara langsung ataupun ketemu teman-teman secara virtual ya. Baik di URIP-nya ataupun di berbagai macam badan otonom atau yang organisasi keilmuan di fakultas. Jadi kakak sangat bahagia sekali ya, sekaligus nostalgia juga ya. Jadi mengingat-ingat kembali cerita-cerita ketika di URIP pada masa dulu. Nah, malam hari ini ya, jadi kita sama-sama, pada intinya sama-sama belajar ya. Jadi kalaupun ada hal yang mungkin kita sampaikan nanti yang bisa kemudian teman-teman tambahkan ya, dipersilahkan ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama kemudian mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, dari yang bisa kita sampaikan. Oke, sebelum mulai ke materinya, kita mau memperlihatkan sesuatu dulu ya. Yang biasanya kita mulai sebelum bicara. Oke, bentar ya. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 21.30 Kak, sampai setengah 10 baru kita pertanyaan. Oke, bentar ya. Mohon maaf Kak, salah, sampai penyampaian materinya jam 9. Maaf Kak, salah lihat rundown, jam 9. Nanti sampai jam 9.30 baru kita ini waktu yang tanya jawab. Oke. Ya. Ini video lama sebenarnya, tapi yang sering kita share ya. Sudah kelihatan? Sudah tertampil? Lagi menampilkan Kak, lagi. Oke, udah tampil Kak. Ini video yang biasa kakak tampilkan dari dulu ya. Jadi nggak tahu kenapa kakak suka video ini. Kelihatan ya? Kemudian ke refleksi kita bersama ya sebelum memulai agenda. Ini salah satu momen yang paling kakak suka di video ini. คือได้แค่ความรู้สึก
Nah, kemudian kalian akan membahas tentang nilai itu sendiri. Nilai dan kualitas diri. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai, seperti yang kita lihat sama-sama di video tadi, bagaimana kemudian itu adalah sebuah iklan asuransi di Thailand. Sebuah iklan asuransi di Thailand, dan menurut saya iklan sangat bagus. Yang kemudian menceritakan seorang pria yang setiap harinya melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai hal yang kecil, tapi ternyata dengan dari perjalanan hidup, kemudian impact yang diberikan oleh apa yang pria itu lakukan itu sangat besar. Dari tadi ya, momen yang paling kita sukai adalah ketika dia memberikan uang kepada ibu dan anak kecil yang sedang menangis. Ternyata pada suatu hari, karena itu terus dia lakukan, pada suatu hari dia dapati bahwa anak kecil yang biasanya menemani ibunya itu tidak ada lagi. Tapi anak itu ternyata dari mungkin, walaupun mungkin tidak sepenuhnya dari dia ya, dari uang dia, tapi hal yang terjadi adalah anak itu pada akhirnya mampu untuk sekolah. Nah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita lakukan. Jadi kadang kita menganggap sesuatu hal yang kecil kita lakukan, nilai-nilai kebaikan itu. Nah, seperti ini, seperti itu. Termasuk di dalam organisasi. Mungkin peran-peran kita di organisasi itu tidak selalu peran-peran yang besar. Yakinlah bahwa peran-peran yang kita lakukan itu kemudian jadi pada hari ini haruslah kemudian lebih baik daripada masa lampau yang kita lalui. Dan apa yang terjadi di masa depan itulah yang kemudian harus kita rencanakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal apa yang kemudian harus kita mulai ketika kita mengupgrade diri atau mengupgrade nilai di dalam diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang berkualitas? Kalau kita mengatakannya bahwa mulainya itu ya mulai dari kita mulai dari diri sendiri. Jadi pertanyaan yang harus diajukan pertama kali adalah siapa sebenarnya diri kita? Kalau kepada individu, kalau kita mengatakan bahwa kita menjadi bagian dari suatu organisasi atau komunitas, maka pertanyaannya adalah siapa diri kita? Jadi siapa diri saya? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab sendiri. Dan yang menjadi harapan adalah kita yang betul-betul memang, atau saya yang betul-betul memang mengenal diri saya secara pribadi, dan kita lah yang kemudian harus mengenal diri kita secara bersama kalau kita dalam komunitas. Nah, kedua hal ini akan sangat membantu dari semua dalam kemudian menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kak Weko, maaf Kak. Okay. Ini udah kelihatan? Lagi proses Kak, lagi proses. Oke, udah kelihatan lagi. Sudah tampil Kak. Suaranya udah jelas? Sudah Kak, sudah jelas. Ya. Ya, jadi itu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengupgrade nilai dalam diri kita ya. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kemudian mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Kalau kita di dalam sebuah komunitas. Dan kalau kita sebagai seorang individu, maka pertanyaan adalah siapa diri saya. Ini adalah modal besar untuk kemudian kita mengetahui jalan-jalan atau strategi apa saja atau hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade nilai di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi seseorang ataupun bagian dari komunitas yang berkualitas. Nah itu ya. Jadi jadikanlah diri adik-adik semua seseorang yang paling tahu
tentang dirinya, atau seseorang yang paling tahu tentang kelompoknya atau komunitasnya. Jadi itu ya. Jadi kalau ini pelajaran pertama tentang bagaimana kita memahami tentang kita sebagai individu. Jadi kalau mau baca bukunya, bisa baca salah satu buku saku yang berjudul Breaking the Time. Jadi ada buku yang berjudul seperti itu. Supaya suaranya lebih jelas, kakak coba dari HP. Teman-teman yang lain juga kedengaran. Iya. Oke, udah kelihatan lagi, Kak. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal ya. Iya, aman. Yuk kita mulai lagi. Nah, jadi kira-kira ginilah gambaran ketika kuliah daring ya mungkin ya, yang sering dialami gitu ya. Ya, jadi tadi ya, jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya, apalagi teman-teman yang sekarang ini masih di tahun pertama atau tahun kedua ya, di masa kuliahnya, pertanyaan ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman ya atau adik-adik semua harus selalu menanyakan kepada diri sendiri ya, sebagai individu dan diri juga sebagai bagian dari komunitas karena telah tergabung di organisasi. Sebenarnya saya ini siapa sih gitu? Nah, saya ini orangnya seperti apa? Gitu. Dan apa hal-hal yang kemudian menjadi keunggulan saya, apa yang menjadi kelemahan diri saya, dan apa yang sebenarnya hal-hal yang bisa saya lakukan atau saya kerjakan. Nah, ini akan mempermudah ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya modal dasar mengenal diri sendiri, maka teman-teman ya, atau ada di semua akan lebih mudah untuk mengupgrade diri, termasuk mengupgrade nilai-nilai di dalam diri jadi semua. Nah, hal yang selanjutnya yang kedua adalah ini ya. Jadi kuncinya adalah goals. Jadi adik-adik semua harus merancang, ini terkait dengan dimensi masa depan. Visi, tujuan, peran, dan apa yang mau dicapai di masa depan. Jadi kalau dalam bukunya Stephen Covey ya, dalam 7 Habits itu, jadi salah satu cara untuk mempermudah kita melakukan perencanaan atau membuat sebuah perjalanan dalam kehidupan itu adalah dengan memulainya dari akhir. Jadi goal apa yang ingin kita tuju. Nah, kalaulah kemudian visi kita adalah tadi ya, kita ingin menjadikan diri kita sebagai diri yang berkualitas, diri yang mempunyai daya guna, diri yang bermanfaat, maka kita tuliskan tuh visi kita menjadi orang yang seperti itu. Terus untuk menjadi seseorang yang seperti itu kita harus melakukan apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kembali gitu. Kalau kita contohnya ya, kita punya visi, tujuan, dan kita punya gambaran peran ya, atau hal-hal yang ingin dicapai di masa depan itu adalah sebagai seorang seperti ini. Misalkan ya, saya contohkan misalkan kita ingin menjadi seorang pendidik atau pengajar yang juga punya sekolah sendiri. Jadi bukan hanya mengajar, tapi kita juga mau mempunyai sebuah sekolah sendiri. Karena apa? Karena kita ingin menampung orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang mungkin sekolah negeri atau sekolah formal lainnya. Jadi tempat kita itu menampung itu. Nah, visi itu yang kemudian dapat menuntun kita menjadi
menuntun kita dalam perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui. Makanya membuat visi, tujuan, peran, dan apa yang mau dicapai itu akan memudahkan kita dalam proses peningkatan kualitas diri. Jadi kita sudah punya gambaran tuh. Kalau gambaran kecilnya misalkan di lingkup kampus, kita ingin menjadi seorang mahasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tapi juga kita ingin punya jejaring yang luas, kemudian kita juga mau menjadi bagian dari organisasi yang mempunyai daya manfaat yang besar bagi lingkungan kampus. Maka ketika kita sudah menetapkan itu, kita akan lebih mudah kemudian untuk membuat rencana-rencana mewujudkan itu dalam peningkatan kualitas itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita itu mau menjadi mahasiswa yang seperti itu ya, maka kita harus menyiapkan instrumen apa yang bisa kita dan harus kita punya untuk mewujudkan itu. Kalaulah kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, maka kita harus punya banyak ilmu, misalkan kita punya skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang mumpuni, yang capable. Kemudian kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan interpersonal yang baik. Maka itu yang mesti kita siapkan. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tentukan dulu goals apa yang mau kita capai. Hal ini juga akan mempermudah kita. Seperti kita ingin melakukan sebuah perjalanan, anggaplah perjalanan wisata dari Indralaya mungkin mau ke Pagar Alam. Nah, Pagar Alamnya itu mau kemana? Semakin spesifik visi, tujuan, peran, dan hal yang ingin kita capai, maka jalan menuju ke sananya akan lebih jelas. Jadi kalaulah kita anggap tujuan kita itu adalah menjadi diri yang punya kualitas yang baik, punya kualitas yang tinggi, bernilai guna, maka semakin spesifik nilai-nilai yang ingin kita capai itu, maka semakin mudah juga kita kemudian untuk membuat jalan menuju. Kita ingin menjadikan diri kita sebagai mahasiswa yang punya integritas yang baik. Maka untuk menuju hal tersebut kita akan mudah menurunkan diri. Dalam setiap aktivitas kita selama kuliah, kita harus mencerminkan nilai-nilai integritas tersebut. Mulai dari aktivitas mungkin pada saat ujian, kemudian pada saat melakukan aktivitas organisasi, dalam pertemanan, dalam kemudian di lingkungan sosial yang kita jalani sekarang. Nah itu ya, itu yang kedua. Nah, kita akan cerita sedikit ya, walaupun ini agak jauh ya, tapi ini menjadi gambaran bagi teman-teman semua bahwa nanti teman-teman ya, di masa perkuliahan akan menghadapi yang namanya fase kampus atau peran dunia fase kampus. Setidaknya ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui ya terkait dengan lingkup yang akan dihadapi. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya sektor publik, ada yang namanya sektor privat, dan ada yang namanya sektor ketiga dengan berbagai macam ciri khasnya. Sektor publik pada umumnya adalah berorientasi pada pelayanan publik. Jadi profesi-profesi yang kemudian berorientasi pada pelayanan publik. Yang kita mudah identifikasi itu adalah ASN. Jadi ASN itu pada prinsipnya adalah bagaimana dia bisa memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua adalah sektor private. Biasanya yang orientasinya profit, bentuknya ada wirausaha, perusahaan, dan hal-hal yang berorientasi profit. Kemudian yang ketiga adalah sektor ketiga, non-government organization biasanya orang menyebutnya. Ini biasanya berorientasi pada sosial, seperti bidang kerelawanan, kemudian badan zakat, dan lingkungan ini adalah lingkungan yang heterogen. Jadi kalau teman-teman dulu di semasa kampus sekarang ya, punya teman-teman yang seumuran mungkin, dengan tingkat pemikiran yang relatif tidak jauh berbeda, lingkungan yang stabil ya, relatif stabil, dan hal-hal lain yang juga bisa diukur, maka nanti akan menghadapi hal-hal yang sangat heterogen, sangat penuh dengan ketidakmungkinan dan penuh dengan ketidakpastian di lingkungannya.
kita akan bertemu dengan orang-orang umurnya jauh dengan kita, dengan pemikiran yang sangat berbeda dan lain-lain. Dan masih banyak lagi hal kompleks lainnya. Nah, peningkatan kualitas diri atau nilai-nilai itu setidak-tidaknya adalah sampai kepada hal ini. Jadi peran apa nantinya yang ke depan ingin teman-teman ambil, yang menjadi cita-cita dan impian teman-teman semua, seperti yang kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Kak Beben, bagaimana kemudian meraih mimpi dan lain-lain. Nah, maka setidaknya sampai sejauh ini. Nah, kalau di lingkup kampus, artinya adalah bagaimana kita semua dapat memaksimalkan peran kita di dalam kampus. Kita itu mau jadi mahasiswa yang seperti apa secara individu, dan kita itu mau menjadi orang yang seperti apa di dalam komunitas. Nah, semakin tergambarkan hal itu, maka semakin mudah untuk kita mengetahui caranya bagaimana meningkatkan kualitas diri. Nah, ini adalah gambaran juga ya, gambaran tentang kemampuan kekinian. Jadi rata-rata kalau kita lihat ya, dari tahun 2015 kemudian ke tahun 2020, kemampuan-kemampuan yang banyak didapat itu adalah kemampuan mengenai pemecahan masalah, kemudian bagaimana daya pikir ya, bagaimana daya kreativitas, kemudian bagaimana mengorganisir orang dan lain-lain. Nah, dan ini harus teman-teman lengkapi dengan banyak kemudian melakukan interaksi sosial. Jadi kalau kata Pak Anies Baswedan itu adalah mahasiswa itu harus punya double track ya. Yang pertama adalah track akademik, yang kedua adalah track kepemimpinan. Nah, track akademik itu adalah hal-hal yang didapatkan di dalam ruang kuliah, ruang belajar kita ketika kita mengasah kemampuan. Jadi kita punya hal-hal yang spesifik yang menjadi kemampuan kita. Kalau yang aktif, berarti kemampuannya dalam hal keguruan dan pendidikan. Kalau yang pertanyaan berarti pertanyaan. Kalau MIPA berkaitan dengan sains murni. Kalau teknik berarti tentang keteknikan, kesehatan kita kesehatan, ekonomi, politik, yang apalagi hukum ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sementara track lainnya adalah track kepemimpinan, yang itu bisa kita asah dan sangat bisa kita asah ketika kita terus melakukan interaksi sosial dalam bentuk kelompok, komunitas, organisasi, dan lain-lain. Nah, dua track ini ketika kita mempunyainya, maka kita bisa kemudian menjadi mahasiswa yang mendekati mahasiswa paripurna. Nah, itu yang menjadi catatan bagi kita semua, yang harus diperhatikan sedari awal. Lanjut. Nah, lantas ya, sebenarnya mengenai kualitas ini ya, apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih yang kemudian harus kita wujudkan? Sederhananya adalah 3 ini ya. Ini kalau di MITI menjadi nilai ya, yang harus dipegang oleh seluruh pengurus. Jadi bagaimana membangun aset manusia sebagai pelaku, pengelola, dan elemen organisasi. Jadi pembangunan ini ya, kita lakukan secara individu ya. Artinya ketika kita sudah mengenal diri kita tadi dan kita punya goal, kita kemudian bisa juga melengkapi ini secara keorganisasian. Kita harus punya juga sistem yang juga seperti ini. Jadi
kemudian peran yurid ya, bisa kemudian diinternalisasikan dengan nilai-nilai ini. Jadi sebagai individu dan organisasi kita bisa melakukan ini. Kita sering menghadapi kemudian ya, kalau di dunia keseharian kita lah ya. Jadi sebenarnya kita tuh butuh orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas di bidang tertentu. Nah, kemampuan dan kapasitas ini wujudnya adalah kompetensi. Yang ini pada umumnya kita dapatkan di ruang-ruang kuliah kita atau ruang-ruang belajar kita secara formal. Yang kedua, kita ini juga membutuhkan kualitas pekerjaan yang excellent, jadi jauh dari cacat. Nah, ini adalah kemampuan profesionalitas. Jadi seseorang itu bisa dikatakan profesional jika dia melakukan pekerjaan yang baik atau melakukan sesuatu hal yang baik. Baik ini dalam artian adalah secara kualitas pekerjaan mendekati sempurna. Jadi kita harus punya kemampuan itu gitu. Nah, di mana kemudian kita melatih ini adalah lebih banyak di dalam organisasi kita atau komunitas kita. Yang ketiga, kita membuat diri kita sebagai punya kepekaan terhadap lingkungan, baik itu kepada pribadi, bagian-bagian dari luar pribadi. Nah, wujudnya adalah kontribusi positif. Jadi, seseorang yang berkualitas itu harus tiga komponen ini. Dia mempunyai kompetensi, dia mempunyai profesionalitas, kualitas profesionalitas. Kemudian ketiga, dia mempunyai kualitas kontributif atau kontribusi. Nah, ini yang mesti kita persiapkan sama-sama. Jadi kalau kita bertanya bagaimana kita mengupgrade diri kita, jadi kita harus memenuhi ini. Bagaimana kita membuat diri kita itu secara kapasitas keilmuan itu menjadi seorang yang ahli di bidang tertentu. Kemudian kita juga punya kemampuan profesionalitas, ya. Jadi kemampuan kepemimpinan, manajerial itu berada di sini. Bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita kemudian bersama-sama dengan orang lain, bagaimana kita membangun kerjasama, kolaborasi, itu ada dari sini. Sehingga hasil pekerjaan yang kita lakukan itu juga baik. Yang ketiga adalah kita harus memenuhi kemudian kualitas kontributif. Bagaimana kita sebagai bagian juga dari masyarakat, dan memang kita kalau ingin menjadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, baik itu terhadap manusia lainnya juga, terhadap alam, terhadap lingkungan, dan semua hal yang diciptakan. Nah, maka kita harus melakukan ini. Kontribusi apa yang kemudian bisa kita berikan. Nah, kalau kita di lingkup organisasi, maka melalui organisasi itu ya, sebagai kita bagian dari dalamnya, hal apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk memberikan sumbangsi terhadap lingkungan kita. Maka nantinya akan tercipta atau terbentuk pribadi-pribadi kita yang mempunyai nilai atau mempunyai kualitas. Nah, ini ya. Jadi gambarannya organisasi kampus itu seperti ini, kalau Bapak. Jadi fokusnya sebenarnya bukan ke foto bayinya ya. Jadi organisasi kampus itu adalah, kalau kita ini adalah seorang perenang, organisasi kampus itu adalah kolam.
Ya, jadi bisa dikatakan bahwa organisasi kampus itu adalah miniatur ya. Jadi bagaimana kita di dalam prototype, bagaimana kita di dalamnya melakukan hal-hal yang itu sebenarnya menjadi gambaran dunia setelah kampus. Kemudian hal-hal di dalamnya juga masih hal-hal yang terukur ya. Jadi kalau kolam tadi ya, mungkin kedalamannya masih 1 meter atau 1,5 meter, yang itu bisa diukur. Nah, tapi kalau dunia luar itu seperti lautan. Jadi kedalamannya pun kadang-kadang kita tidak tahu ke dalam apa, atau ada ombak, atau tidak, atau ada karang. Nah, gitu. Jadi sangat sayang sekali ya, jadi kita tidak memanfaatkan hal ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah relatif jelas ya, jadi hal-hal yang berada dalam organisasi kampus itu relatif lebih jelas. Karena kenapa? Karena hal-hal yang dibuat pun adalah masih dalam lingkup yang relatif terbatas. Kemudian wadah kita juga untuk bereksperimen di sana gitu kan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, itu merupakan bagian daripada evaluasi atau pembelajaran. Dan organisasi kampus itu adalah fasilitas. Jadi salah satu hal yang sangat berharga ya, dan sangat sayang kalau dilewatkan ketika masa kuliah itu adalah kita melewatkan momen-momen ini, di mana kita bisa membentuk diri kita di dalam organisasi, kemudian membentuk kecakapan, skill-skill itu berada di dalam organisasi. Dan kemampuan interpersonal itu juga sangat bisa diasah ketika kita berada di dalam organisasi. Dengan kita semakin banyak berinteraksi kepada orang lain, maka kita juga semakin banyak mengetahui dan memahami bahwa ternyata kondisi setiap orang itu tidak sama, misalnya. Atau kalau kita melakukan hal ini, maka dampaknya akan seperti ini kepada orang lain. Kalau kita diperlakukan seperti ini, maka ini yang akan kita rasakan. Karena seperti itu. Jadi kemampuan-kemampuan interpersonal juga bisa dibangun. Jadi ya, tapi ke semua itu ya, saya kembalikan lagi kepada yang pertama tadi, bahwa nilai-nilai yang baik di dalam diri atau kualitas diri itu adalah kalau kita menempatkannya pada 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tadi yang horizontal, bagaimana kita bisa kemudian mempunyai visi, peran, tujuan dan terhadap lingkungan, terhadap sekitar kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua adalah dimensi vertikal, bagaimana kita menjadi orang atau manusia yang baik juga di mata Sang Pencipta. Jadi 2 dimensi itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi nilai-nilai itu sebenarnya dapat kita terapkan kalau nilai-nilai itu sudah menjadi, setidaknya menjadi habit atau menjadi kebiasaan yang memang tidak bisa kita lepaskan, atau menjadi kebutuhan kita. Nah, menumbuhkan habits ini, kalau dari cara-cara yang bisa diterapkan, ada banyak ya. Tapi yang kita ambil ini ada setidaknya ada tiga cara lah yang digabungkan. Yang pertama itu kita bisa kemudian melakukan sesuatu. Tapi kalau dari nilai-nilai yang kita tanamkan itu adalah nilai-nilai misalkan integritas ya, kemudian nilai-nilai profesional dan lain-lain, maka kita bisa menumbuhkan nilai itu dengan ini, melakukannya secara terus-menerus. Jadi ada konsep yang pertama itu adalah konsep melakukan membuat habits itu dalam 21 hari. Jadi kita melakukan sesuatu secara rutin itu dengan rentang waktu 21 hari.
Ya, kita bisa kemudian setidak-tidaknya membuat itu menjadi habit. Atau contoh lainnya misalkan kenapa kemudian dalam 1 tahun itu ada puasa ya, yang dengan banyak kemudian sekali hal-hal yang harus kita tahan. Nah, sesungguhnya itu juga membentuk habit. Kita menjaga lisan kita, kemudian menjaga perilaku dan lain-lain yang itu bisa mengurangi pahala ataupun membatalkan. Nah, itu sesungguhnya membentuk habit. Jadi setidak-tidaknya kalau dalam beberapa penelitian itu ada 21 hari ya, minimal ya waktu yang dibutuhkan. Ada yang 30, kemudian ada yang 40 hari. Itu baru kemudian bisa menjadi habit. Kalau teman-teman ingin menjadi seseorang yang secara interpersonal baik, maka bisa dimulai dengan ini, lakukan itu secara rutin. Atau ada 3R ini, jadi kita ingat terus apa yang kemudian kita lakukan, kita ingat terus dan kita praktikkan, kemudian kita lakukan secara rutin, ada juga kita lakukan reward apabila setelah, atau kita bisa melakukan secara berulang dan berkelanjutan. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara berulang dan berkelanjutan itu juga bisa membentuk habit. Termasuk kalau teman-teman ingin menjadi seseorang yang benar-benar berkualitas, seseorang yang benar-benar mempunyai nilai. Jadi nilai-nilai apa yang ingin ditunjukkan, maka itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau kita ingin mengatakan bahwa saya ingin menjadi pribadi yang disiplin, maka kita harus melakukan itu secara terus-menerus. Datang misalkan ketika kuliah tepat waktu, datang ketika rapat tepat waktu, datang mengikuti kegiatan tepat waktu, dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Nah, kalau kita melakukan secara terus-menerus dan berulang, mudah-mudahan itu bisa menjadikan habit bagi diri kita. Jadi kalau kita tidak, pada akhirnya nanti kita merasakan seperti ini. Kalau kita tidak melakukan hal itu, rasanya ada keresahan gitu. Nah, sama seperti kalau muslim ya, kita melakukan sholat 5 waktu misalkan, kemudian ada aktivitas-aktivitas puasa Senin Kamis misalkan, ataupun kita terbiasa untuk membantu orang lain, tapi itu kita rutinkan terus ya. Jadi kalau ada kesusahan teman, kita coba untuk tawarkan bantuan ini. Nah, kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, apabila suatu waktu ini tidak dilakukan, maka kita akan merasa resah. Itu salah satu bukti bahwa itu telah menjadi habit. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih itu pemantik dari kakak ya. Semoga lebih banyak nanti di sesi diskusi. Dan yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penutup materi ya, pada malam hari ini sebagai awal dari diskusi adalah seperti ini. Jadi bagi saya secara pribadi, beruntung itu adalah bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Jadi bukan hanya kita memperoleh kesempatan saja, tapi kita harus menyiapkan. Maka siapkanlah diri kita sebaik mungkin. Ingin menjadi orang seperti apa kita, peran apa yang ingin kita mainkan, maka kita siapkan diri kita itu juga sebaik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Teman-teman tadi udah mendengarkan penyampaian dari Kak Weko Herianto. Jadi sekarang kita memasuki waktu diskusi, yaitu apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ingin bertanya, ada yang ingin dipastikan dan lain sebagainya, boleh langsung ke saya. Nah, ini sudah ada 2 penanya, Kak. Sudah ada 2 penanya yang masuk di Fahda, yaitu yang pertanyaan yang pertama itu dari Jeffrey Primadika, reader 9. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kan kita sekarang berada di, tadi kan dia sudah lihat CV kakak yang pengalaman organisasinya tuh banyak banget kan. Nah, terus dia nanya gini, bagaimana cara kakak
membagi waktu antara akademik kakak dan organisasi kakak yang sebanyak itu tadi? Bagaimana cara kakak membaginya? Terus ada, ini mau dijawab dulu langsung atau ditampung lagi kak? Satu lagi pertanyaan yang satunya, ada 2 Boleh pertanyaan. di 2 pertanyaan langsung ini. Ya, yang satu lagi itu dari Mbak Yuni Hartati. Dia nanya, di pertanyaannya adalah di masa pandemi saat ini seringkali kebanyakan orang mengalami kegabutan atau insecure terhadap potensi apa yang dimiliki. So, what we must do to increase soft or hard skill, dan gimana sih cara konsisten terhadap apa yang kita tekuni. Jadi gimana caranya kita mengasah baik hard skill dan soft skill kita, dan gimana sih cara konsisten terhadap apa yang ditekuni gitu kak katanya. Oke, baru 2 itu dulu kak, mau langsung dijawab. Silakan kak. Yang pertama ya, kalau jawaban pada umumnya adalah time management. Tapi kakak lebih suka dengan istilah sub management. Jadi yang diatur itu bukan waktunya, ya. Karena waktu itu adalah hal yang konstan. Kalau itu perspektif kakak ya. Seorang itu punya waktu 24 jam dalam sehari ya. Ada yang 25 jam di sini dalam seharinya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya adalah kita yang memanajemen diri kita. Tadi ya, modal awalnya adalah sama. Kita itu harus tahu kemudian siapa dan bagaimana diri kita. Dan setiap orang juga punya daya tampung yang berbeda dan lain-lain ya. Dan kita yang paling mengenalnya. Nah, terkait dengan organisasi tadi ya, ada organisasi, kemudian ada aktivitas akademik, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan secara paralel. Jadi sudah banyak contoh lah ya, untuk termasuk teman-teman di sini juga. Gitu. Teman-teman yang memilih kemudian untuk berorganisasi, di sisi lain juga teman-teman punya tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa untuk menyelesaikan akademiknya. Itu kan salah satu contoh. Jadi kita sama aja sebenarnya. Nah, hal yang praktis yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama adalah membuat jadwal prioritas. Bukan memilih prioritas di antara jadwal ya, tapi menjadwalkan hal-hal prioritas. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa organisasi itu adalah bagian utuh juga lagi di dalam diri teman-teman, dan akademik juga bagian dari itu juga, maka kita jadwalkan. Kita yang mengatur diri kita. Capek nggak? Ya, pasti ada lah ya. Capek, jenuh, termasuk secara pribadi. Nah, apa yang mesti kita lakukan ketika pada saat itu? Kita juga yang tahu. Gitu. Saat healingnya itu juga kita yang tahu. Bagaimana kita membuat diri kita kemudian bersemangat kembali, gitu. Bugar kembali, gitu. Punya energi baru. Gitu. Itu juga kita yang tahu. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu memanajemen diri kita dengan baik. Toolsnya banyak ya, bisa kita buat rencana harian ataupun itu kalau yang senang membuat aktivitas harian, biasanya kalau teman-teman kakak itu dia pokoknya setiap hari itu punya list agenda apa yang harus dilakukan di hari itu, dari mulai pagi sampai dia kemudian istirahat kembali. Jadi kalau agenda itu sudah selesai, ya checklist tuh satu-satu. Nah, jadi praktisnya seperti itu. Ada juga yang membuat jadwalnya itu tidak terlalu detail seperti itu, tapi dia buat mungkin per harinya itu ada hanya beberapa agenda saja, dia buat langsung per bulan atau per minggu. Bisa. Dan kakak yakin bahwa semua orang itu punya kemampuan. Yang menjadi catatan itu adalah kebanyakan kita itu ketika ketemu dua hal tadi ya, organisasi dan akademik, itu selalu kita versuskan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu seperti ini kadang-kadang. Mana yang lebih penting? Organisasi atau akademik? Ini adalah perspektif yang kurang tepat kalau menurut saya. Jadi semestinya yang menjadi pertanyaan kita itu adalah
apakah keduanya penting atau mengapa keduanya penting? Nah, itu yang pertanyaan yang nanti kita ajukan. Itu ya, kurang lebih semoga cukup menjawab, dan mungkin kalaupun belum menemukan jawaban secara utuh, bisa mencari referensi lain, teman-teman yang lain yang juga lebih pandai mengatur dirinya untuk menghadapi. Yang kedua, ada tanggapan dulu tadi? Nggak ada Kak, kayaknya dari yang mengirim pertanyaan tidak ada tanggapan. Ya, yang kedua adalah terkait dengan insecure ya, jenuh ya, sama juga ya. Jadi apalagi di awal-awal pandemi ya, saya sekarang berada di Bogor, jadi akan di sini dulu sangat terasa sekali di awal pandemi itu, apalagi dekat dengan sumbernya itu di Depok, dan jaraknya itu kurang lebih 1,5 jam dari sini. Nah, apakah kemudian ada kejenuhan dan lain-lain di awal-awal? Iya, jadi sempat merasakan seperti itu juga. Tapi apa yang bisa kita lakukan selama lingkungan yang berubah ini untuk kemudian melatih hard skill dan soft skill? Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus beradaptasi. Jadi salah satu kelebihan yang sang pencipta titipkan kepada kita adalah kita punya kemampuan adaptif yang sangat luar biasa. Dengan akal kita kemudian diberikan kemampuan. Nah, lingkungan yang berubah ini adalah sesuatu hal yang lumrah juga terjadi gitu. Ingat ketika dulu seperti itu juga ya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana kita melatih hard skill dan soft skill setelah kita mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada tadi, kita kemudian carilah agenda-agenda yang bisa memenuhi itu. Kayak sekarang ya, banyak kemudian webinar atau hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang bisa kita ikuti ya. Yang kedua adalah sebagai bagian dari organisasi ya, ataupun anggota organisasi atau pengurus organisasi, mengapa kita tidak kemudian membuat hal itu terjadi? Nah, seperti pada malam hari ini. Jadi ruang-ruang diskusi, kemudian ruang-ruang sharing, dan mungkin training-training yang bisa dilakukan selama pandemi ini, itu sangat memungkinkan untuk kita bisa mengasah kemampuan-kemampuan. Jadi mau kondisinya seperti apapun, insya Allah masih tetap ada jalan yang bisa kita lakukan. Ya, untuk yang kedua. Nah, kembalikan ke baik. Ini udah ganti ya namanya. Oke, ada pertanyaan satu lagi Kak. Ini sebenarnya dari saya sendiri ya. Saya ingin bertanya Kak. Langsung aja kayak langsung bertanya Kak. Jadi tadi kan Kakak sudah menyampaikan kalau untuk mengetahui kualitas diri kita sendiri itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, bukan cara saya, kebanyakan saya menemukan teman-teman saya, mereka mengikuti banyak hal untuk mengetahui potensi diri mereka. Akhirnya saya ikut, saya mencoba menggali potensi saya mencari apa yang sebenarnya ada yang menjadi kualitas diri saya ikuti semuanya, semua kegiatan, mulai dari yang A sampai ke B, ke C, D, pokoknya banyak kegiatan. Namun pada akhirnya, maksudnya setelah saya mengikuti banyak kegiatan itu, saya belum juga menemukan kualitas diri saya, malah akhirnya saya bingung. Sebenarnya ini saya apa? Yang di sini saya sanggup, di sini saya sanggup. Jadi sebenarnya yang menjadi kualitas diri saya dan potensi diri saya itu apa? Nah, menurut Kakak gimana sih Kak tips dan trik menilai diri kita sendiri terkait dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti? Misal
saya suka melukis, saya suka main musik, saya suka menulis, saya suka membaca. Dari keempat kegiatan itu tuh saya bisa semua, saya menyanggupi semua. Sebenarnya yang jadi kualitas diri saya tuh yang mana sih? Nah, untuk mencirikan itu tuh bagaimana gitu loh, Kak. Karena masih bimbang kadang. Oke. Yang tadi ya, jadi memang betul tadi salah satu caranya adalah dengan kita mengenali diri kita secara pribadi. Nah, kalau tadi contohnya adalah ternyata setelah saya coba, saya menyanggupi semua dan bisa semua gitu. Artinya, ya memang seperti itu. Ya. Jadi salah satu yang mungkin ciri-ciri generasi sekarang ya. Jadi banyak sekali yang kemudian multitasking. Jadi melakukan suatu hal dalam satu waktu, termasuk juga kemudian mempunyai kemampuan yang lebih dari satu. Tuntutan sekarang pun seperti itu ya. Jadi tuntutan keilmuan sekarang adalah tidak hanya kemudian mahir ya, mungkin bisa di satu bidang tertentu. Tapi paham dan juga mengetahui tidak hanya butuh satu bidang. Karena eranya sekarang adalah multidisiplin ilmu, kemudian dan era kolaborasi. Jadi membutuhkan banyak hal. Nah, jadi kalau tadi telah menemukan ternyata yang ini saya menyanggupi, yang ini saya bisa, yang ini saya bisa. Berarti memang seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa yang kita sanggupi dan kita bisa itu adalah salah satu bagian dari kita. Jadi kebingungannya mungkin ya adalah dengan hal-hal yang saya sanggupi ini tadi, manakah yang paling menonjol? Nah, itu mungkin yang bisa jadi dicari tahu juga. Tapi tidak kemudian mereduksi hal-hal yang lain yang juga menjadi kemampuan. Kalau mau mencari penciri khas ya salah. Oke, ada lagi? Oke. Kayaknya cukup ya karena waktunya kita udah masuk waktu jam 21.25. Apa masih ada yang ingin bertanya? Mungkin teman-teman? Nggak ada ya? Oke, mungkin cukup Kak, itu dulu pertanyaan dari teman-teman. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya